Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fabiana Kita. Saya Novi Muhammad Abdullah. Saya Gitaru Benmuci. Kami akan menceritakan salah satu tokoh proklamasi yaitu Yusuf Ronodipuro. Ronodipuro lahir di Salatiga, Jawa Tengah 30 September 1919 dan wafat di Jakarta Selatan pada 27 Januari 2008. Merupakan lulus sekolah menengah tinggi AMS di Batavia dan pernah bekerja pada perusahaan dagang Belanda. Ketika masa pendudukan Jepang, Yusuf Ronodipuro bekerja di Gaiman Bunkan Sedoso atau pusat kebudayaan pada bagian seni lukis. Dikenal sebagai tokoh yang menyiarkan kemerdekaan Republik Indonesia ke seluruh penjuru ketika bekerja di Radio Hosokyoku. Yusuf Ronodipuro pernah menjadi duta besar Indonesia di Uruguay, Argentina, dan Chili. Yusuf Ronodipuro wafat di RSPAD Gatot Subroto pada 27 Januari 2008 karena penyakit komplikasi, stroke, dan kanker paru-paru. Yusuf Ronodipuro dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta, tanggal 28 Januari. Yusuf Ronodipuro bekerja sebagai wartawan radio militer Jepang di Jakarta, Hosokyoku sejak 1943. Hosokyoku dipimpin oleh anggota tentara Jepang, Letkol Tomobachi dan Utoyo Ramlan. Setelah Hiroshima dan Nagasaki jatuh bom atom oleh Amerika Serikat, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Yusuf Ronodipuro mengetahui berita penyerahan Jepang dari Mokhtar Rubis yang curiga tentang siaran luar negeri Radio Hosokyoku yang ditutup oleh Kekaisaran Jepang. Yusuf Ronodipuro segera berangkat ke markas perkumpulan pemuda yang merupakan tempat berkumpulnya pejuang muda Indonesia, yaitu Menteng 31. Di markas Menteng 31 kemudian diadakan rapat yang dipimpin oleh Soekarni. Semua telah mendengar kabar penyerahan tentara Kekaisaran Jepang dari Adam Malik yang kala itu bekerja sebagai wartawan Domei. Penyiaran kemerdekaan Indonesia, Yusuf Ronodipuro tidak mengetahui bahwa proklamasi kemerdekaan telah dibacakan pada 17 Agustus 1945 pukul 10 karena para staf Hosokyoku sejak 15 Agustus 1945 tidak diizinkan keluar dari radio. Hosokyoku juga dijaga ketat oleh kompetai atau polisi militer Jepang. Wartawan Domei Syahrudin dapat menembus penjagaan dan berhasil memberikan surat dari Adam Malik kepada Yusuf Ronodipuro yang berisi naskah proklamasi. Yusuf Ronodipuro kemudian mengubah pengaturan kabel stasiun radio sehingga kabel pemancar siaran dalam negeri tersambung dengan pemancar mancanegara. Proklamasi kemerdekaan Indonesia kemudian dibacakan Yusuf Ronodipuro melalui siaran radio ke seluruh dunia pada pukul 19. Selang 20 menit kemudian, Yusuf Ronodipuro kembali membacakan naskah proklamasi dalam bahasa Inggris agar radio internasional seperti BBC London, Radio Amerika, Singapura, dan lainnya dapat memahami dan meneruskan siaran tersebut ke seluruh penjuru dunia. Si nekat tersebut kemudian diketahui oleh tentara Kekaisaran Jepang sehingga Yusuf Ronodipuro dan seluruh staf Hosokyoku yang terlibat aksi dikenai sanksi disiplinan. Setelah peristiwa tersebut, Yusuf Ronodipuro mendirikan The Voice of the Indonesia atau Radio Suara Indonesia Merdeka dari barang-barang elektronik bekas. Pada 25 Agustus 1945, Yusuf Ronodipuro memohon Insinyur Soekarno untuk menyampaikan pidato pertama sebagai Presiden Indonesia di radio tersebut. Disusul pidato Muhammad Hatta pada 29 Agustus 1945. Pada 10 September 1945, pimpinan-pimpinan radio daerah dari Surakarta, Yogyakarta, Bandung, Semarang, dan lain-lain berkumpul untuk membicarakan gagasan Yusuf Ronodipuro agar radio-radio daerah terus mengumandangkan kemerdekaan Indonesia dan menyebarkan semangat perjuangan. Pertemuan tersebut juga membahas langkah untuk mengambil alih stasiun radio daerah dari Jepang kepada Indonesia. Pada 11 September 1945, Radio Republik Indonesia didirikan karena pihak Jepang menolak menyerahkan stasiun radio pada Indonesia. Setelah kemerdekaan, meskipun proklamasi kemerdekaan telah dikumandangkan, sekutu bersama Belanda kembali ke Indonesia untuk mengambil alih Indonesia dari Jepang. Belanda juga merebut RRI, sedangkan Yusuf Ronodipuro ditangkap kemudian dipenjara pada 21 Juli 1947. Setelah Belanda mengakui kedaulatan Indonesia pada 1949, Yusuf Ronodipuro kembali menjabat sebagai kepala RRI. Yusuf Ronodipuro juga merupakan anggota delegasi Indonesia dalam ASEAN Radio Consultative Conference di New Delhi pada 1950 dan di Swiss pada 1954. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.